Iya, oke, bisa tes. Iya, halo. Nah, kita tes mic dulu kan. Iya, Bapak Ibu, kita sudah ada di minggu yang ketiga di 2020, eh, bulan yang ke-6, minggu yang ketiga bulan 6 di 2026. Tidak terasa kita tinggal berapa minggu lagi atau berapa bulan lagi kita mau Natalan. Sebelum kita Natal, kita mau ulang tahun dulu. Ya, gereja kita ulang tahun di bulan September, jadi kita nanti ulang tahun. Kira-kira suara saya udah aman? Udah ya? Oke, hari ini kita belajar, saya mengajak kita dulu sebentar, kita sama-sama boleh baca ayat tema utama kita di tahun 2026. Saya ingin Bapak Ibu sama-sama kita imani ini ayat. Amin ya. Supaya kita hafal satu tahun satu ayat dan kita imani bahwa ayat itu menjadi kegenapan buat kita semua. Amin. Kita baca sama-sama. Yosua pasal 21 ayat 245. 1, 2, 3. Gak ada. Kan saya bilang bukan di situ ya, di sini, salah. Kekecilan? Oke, bisa ditampilin di layar. Ada jemaat kita juga yang di online tadi. Oke, Mr. Richard, halo Mr. Richard. Lagi sakit dia, jadi dibilang dia gak bisa hadir dan non-stop kegiatannya, tapi dia ikut online. Jadi, oke, Yosua pasal yang ke-21 ayat yang 45. 1, 2, 3. Kayaknya kurang semangat, kurang meresapi ini. Saya review ulang, kenapa? Karena saya ingin sama-sama kita, baik Bapak Ibu dan juga saya, ya, dan gereja ini dan segala unsurnya. 1, 2, 3, kita lebih kencang lagi. Dari segala yang baik yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Amin. Apa yang dijanjikan Tuhan kepada kaum Israel, saya udah pernah ulas itu di bulan Januari, itu semuanya dipenuhi. Dan minggu lalu saya sudah ulas itu tentang Ishak, satu tokoh yang luar biasa, bagaimana Tuhan itu membuat dia menjadi orang yang sangat-sangat kaya. Ketika dia menabur pada waktu itu, waktu dia menabur, maka dikatakan diberkati Tuhan, lalu dia kaya, semakin hari semakin kaya, kian hari kian kaya, dan sangat kaya. Ada orang bilang gini, apakah orang Kristen boleh kaya apa enggak? Boleh. Bahkan Bapak Ibu mungkin lihat tokoh-tokoh di Indonesia, orang kaya di Indonesia, kurang lebih pasti ada orang, amin, ada orang Kristen ya kan? Salah satunya ya mungkin ya hotel kita sebelah sana, Pak Ciputra, itu kan juga salah satu orang yang takut kepada Tuhan, sampai dia kasih satu ruangan khusus buat gereja. Dan manajemen tadinya yang kesaksian ini kan yang sewa di situ Pak Kontrasupit, anaknya yang terusin kan. Sempat manajemen Pak Ciputra nggak ada, lalu manajemen ubah, Pak tidak bisa, ini kami jual buat wedding. Jadi gereja harus keluar, sekarang mereka udah berapa puluh tahun di situ, gereja harus keluar. Dia keluar sampai di Hotel Kartika. Tiba-tiba manajemen meeting, kenapa gereja keluar? Mereka nggak tahu. Panggil kembali lagi. Gereja dipanggil kembali. Karena gereja ini, tempat ini diberkati. Amin. Jadi saya percaya bahwa di mana tempat hotel atau tempat apapun dibuka untuk gereja, untuk rumah Tuhan, Alkitab bilang apa? Di mana tabut perjanjian itu ada, tempat itu diberkati. Amin. Di mana ada orang-orang memuji Tuhan di tempat itu diberkati. Nah, hari ini kita belajar karena pasti berkaitan dengan tema kita di bulan Juni ini adalah faithfulness,
marketplace. Jadi kita di dunia marketplace, di dunia perdagangan, dunia bisnis, dunia apapun, kita harus punya iman setia di dalam pekerjaan kita. Nah, melanjuti itu, maka saya membahas tentang the master plan. Nah, apa nama tadi Antes bilang? Sang guru. Apa? Rencana sang guru. Saya punya dosen dulu dan salah satu tokoh pendiri dari Gereja Pantai Kosta di Indonesia, namanya Om Teko Jae. Teman saya, praktek di dia pernah, saya di tingkat 1 dia pernah ngajar, dan dia itu kita juluki sebagai Alkitab berjalan. Dan juga konkordansi berjalan. Misalnya kita baca Alkitab, ini kan sekarang kan digital. Bapak Ibu mesti baru tahu, saya kenapa pakai digital, karena mata saya sudah buram. Jadi saya baca tulisannya kecil, di sini saya udah nggak bisa, jadi saya siapin di layar supaya saya juga bisa ikut baca. Dia baca Alkitab saudara, baca dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau dia waktu ngajar, kalau tolong kamu baca, lalu anak-anak kita baca. Kita salah titik koma, dia bilang stop, itu titik di situ. Stop, itu koma di situ. Bayangin nggak? Padahal dia nggak pegang ini ayat Alkitab. Dia tahu bahwa itu ada titiknya, ada komanya. Jadi kita juluki dia Alkitab berjalan dan juga concordance. Jadi kita ngomong ayat apapun di dalam Alkitab tentang apapun, dia langsung oh itu di sini, oh itu di sini, oh itu di sini, oh ini di sini, oh itu di Yakobus, oh ini di sini, Kejadian ayat sekian, sampai detail sedemikian rupa. Dia punya anak. Anaknya saya lupa namanya ya, tapi saya pernah dengar kesaksiannya. Dia di Jakarta sini. Anaknya saudara mau ilmu pengetahuan, mau bidang fakultas apapun di Indonesia, mau apa saudara? Misalnya sarjana dokter, dia S2-nya dokter. Semua ilmu pengetahuan itu dia ngambil S2-nya. Lalu ditanya sama kita, kenapa Om tidak ngambil S3-nya? S3-nya sudah tidak ada ilmunya, adanya di master. S2-nya kan master kan? Adanya di S2. Jadi sarjana master musik dia. Master hukum dia juga. Semua sudah. Jadi semua itu pengetahuan atau ilmu pengetahuan itu dia punya, dan dia ambil S2-nya. Sekolah terus. Gelarnya saudara lebih panjang daripada namanya. Gelarnya saudara begitu ditulis nih saudara, tulis nih gelarnya, misalnya namanya Kem doang begitu ya, Kem aja gitu ya. Itu gelarnya sampai panjang gini, begini lagi, sampai tulis begini lagi saudara, panjang banget. Nah anaknya dia ngambil satu inspirasi begini, dia bilang begini, semua ilmu itu hanya ada di S2, makanya dia tidak ada gelar doktor, harus doktor ini doktor enggak. Dia udah melakukan riset dan dia bilang kalau udah sampai di S3 kita udah nggak ada belajarnya dan tidak ada tantangannya. Adanya cuma sampai di S1 sampai S2 dan dia belajar sedemikian rupa. Saya bilang, wah kita yang masih S1, S2, S-teler saya sudah bingung. Oke, karena dia mau jadi master. Jadi semua bidang ilmu pengetahuan dia ada semua. Oke. Nah, hari ini yang kita bahas adalah tentang master plan yang ada di dalam Yakobus pasal yang ke-4 ayat 13 sampai dengan ayat 17. Ya. Nah, ini Yakobus 4 ayat 13, Bapak Ibu baca dari jauh baca ya. Enggak baca, enggak sampai. Kecil ya? Bisa digedein? Ya Tuhan, saya pikir gitu saja. Sama saya juga saya pikirnya tadi saya pikir saya kecilin di situ karena mungkin Bapak Ibu di belakang mungkin bisa lihat, ternyata enggak. Oke, Yakobus pasal 4 ayat 13 sampai 17. Hai kamu yang sekarang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Ayat 14, sedangkan kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap.
Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu. Segala memegahkan diri yang demikian adalah jahat. Jadi jika seorang tahu bagaimana dia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saya tadi malam baru jenguk teman baik saya, hamba Tuhan. Kami dulu satu pelayanan sama-sama. Dulu saya pernah ketemu anaknya dan saya janji untuk mau ketemu dia. Lalu Om Kem, anaknya, Om Kem mau janji ketemu Papa, tapi sekarang Om datang aja udah ketemu Papa di rumah duka saja katanya. Papa sudah nggak ada. Jadi buat saya umurnya masih muda. Kenapa? 65. Sebelumnya saya punya teman baik juga, hamba Tuhan, 65 juga. Saya bilang lewat, saya kirim ke teman baik saya lagi satu, kan hamba Tuhan lagi. Saya kirim ke dia, saya bilang, Pak, namanya Pak Joni, sudah, dia sudah duluan kita ya, kayak, iya. Saya bilang, saya mau isengin dia, Bapak menuju Papa kapan deh. Saudara, hidup ini singkat. Amin. Hidup ini singkat. Kita nggak tahu, saudara. Kita nggak tahu, hidup ini sangat singkat. Saya sama Opa Hari Sanosa, belum lama juga dia sudah panggil Tuhan, masih WhatsApp, masih DM dia, tapi di ICU. Saya kadang mau pergi besuk orang di ICU itu kadang takut, saudara. Kenapa? Kan orang pingin istirahat, tidur, tapi malah diganggu kita. Nah, hidup ini singkat. Nah, satu firman Tuhan yang kita belajar hari ini adalah tentang bagaimana kita harus rencana kita selaraskan dengan rencana Tuhan. Dia yang punya master plan-nya terhadap kehidupan kita. Dia adalah gurunya bagi kita. Dia tahu segalanya buat kita. Kenapa disebut dia master plan? Karena Bapak Ibu tahu nggak? Kenapa dia bisa disebut sebagai master plan-nya? Karena dia tahu dari nol, sekarang dan ke depan. Tahu ya Bapak Ibu ya? Kita manusia taunya di mana? Hari ini, ke depan tahu nggak? Kemarin kita tahu kan? Tahu kemarin sampai hari ini. Tapi Bapak Ibu, 1 jam ke depan kita tahu nggak? Kita nggak tahu. Tapi dia kenapa disebut master plan? Karena dia tahu sebelumnya, sekarang dan ke depannya dia tahu. Dia tahu tentang masa depan kita. Dia tahu tentang apa yang akan terjadi buat kita ke depannya. Ya, dia tahu tuh saudara. Dan dia bilang begini, rancanganku kepada kamu bukan rancangan kecelakaan. Dia tidak pernah merencanakan bahwa kamu akan celaka. Enggak. Dia akan tidak pernah merencanakan bahwa kamu tidak diberkati. Enggak. Tapi dia merencanakan kamu pasti sehat, kamu pasti sembuh, kamu pasti diberkati. Persoalannya sekarang adalah, Pak, kalau seandainya saya sakit, saya mengalami kegagalan, apakah Tuhan itu jahat? Tidak. Segala sesuatu Alkitab, Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi kita. Jangan cuma kebaikannya doang kita ambil, bagi kita yang mengasihi dia. Ayub salah apa saudara? Ayub salah apa? Enggak salah apa-apa. Tuhan sendiri memuji keadaan Ayub. Dia saleh, dia jujur, dia benar di orang pada zaman itu. Dia pengusaha yang sukses. Dia diberkati dengan luar biasa. Kambing, domba, lembu, kuda, keledai. Anak-anaknya luar biasa. Diberkati dengan luar biasa. Istrinya pasti juga makmur. Karena anaknya 10 soalnya. Nah saudara, Ayub seperti itu saja dia mengalami cobaan yang luar biasa. Apakah Ayub pernah mengeluh? Kalau kita baca di Ayub, dari mulutnya Ayub tidak pernah keluar kata-kata menghujat Tuhan, menyalahkan Tuhan. Hampir istrinya saja yang bilang gini, masih setiakah engkau kepada Tuhanmu? Kutukilah Allahmu, matilah kau. Itu serangan yang luar biasa, mentalnya lumayan goncang. Secara mental dia goncang, secara harta benda dia habis. Anak kesayangan mereka habis. Tapi Tuhan Bapak Ibu perhatikan, tidak pernah keluar dari mulutnya menyalahi Tuhan.
Sama saudara, iblis itu kayak gitu saudara. Kadangkala sering izinkan persoalan terjadi, masalah dalam rumah tangga, masalah dalam keluarga, masalah dalam bisnis pekerjaan, itu diizinkan terjadi supaya apa? Kita keluar dari mulut ini bilang gini, Tuhan engkau tidak baik, Tuhan engkau jahat, Tuhan engkau kok kenapa begini Tuhan? Protes, mengeluh, menghujat Tuhan. Itu sasaran daripada iblis. Tapi jemaat di GBI Double C, saya percaya kita tidak seperti itu. Amin. Berikut. Nah, oke, Gideon lagi karena kan kita kebaca. Bisa Koko Eri. Kita hidup di dunia yang sangat menghargai perencanaan. Kita membuat rencana pendidikan, karir, bisnis hingga masa pensiun. Kadang kayak gitu ya. Kita pikirkan tentang nanti kalau kita tua ada di mana. Ada yang udah pikirkan begitu belum ya? Belum ya? Saya pikirkan nanti saya kalau sudah tua, saya pulang kampung halaman. Cocok tanam, mancing di pinggir laut. Cie, asik sekali kan? Lalu duduk di pinggir pantai, lihat sunset, ombak sepoi-sepoi nyanyi. Satu hari, cie. Pegang gitar, nyanyi itu lagu tuh. Wah, sedap sekali tuh. Ya kan? Soalnya masa kecilnya saya kayak gitu, jadi saya pinginnya kembali lagi kayak gitu, saudara. Ya kan? Kakak saya sudah pulang ke rumah, kampung, lagi, kalau mungkin dia nonton, lagi rumah mama saya, kemarin mereka udah perbaiki, renov, lalu bagaimana supaya dapat penghasilannya. Saya bilang, piara babi. Piara saudara. Laku saudara di sana kan, nggak kayak di sini kan. Saya bilang beli betina satu, beli jantan satu, taruh di kandang. 3 bulan kemudian brojol 5. 1 ekor 1 juta sudah berapa? Sudah 5 juta toh. Gak perlu kerja capek-capek kok, jadi pegawai negeri kok. Yang kantor keluar masuk enggak, santai saja situ. Kakak saya sudah siapin itu, dia beli pompa, dia beli air, dia pasang ini supaya dia bilang, saya mau hari tua, saya mau di sini, piara ayam. Asik gak? Habis itu kita piara selesai, kita pergi duduk di pantai, pegang gitar, kita nyanyi. Satu hari, aduh, sedap sekali. Kayak pingin kumpang nih, pakai ini. Oke. Rencana masa depan itu baik, tetapi Yakobus memberikan teguran keras jika kita membuat rencana tanpa melibatkan Tuhan. Rencana tentang segala sesuatu itu baik. Kita pikirkan tentang karir kita pikirkan tentang masa depan kita pikirkan tentang bisnis kita, perkembangan, semuanya pikirkan sedemikian rupa. Tapi harus kita ingat, libatkan Tuhan dalam rencana kita. Amin. Jangan saudara. Yakobus ini adalah satu rasul yang luar biasa, teguran kepada umat Tuhan, umat Israel, untuk mereka harus libatkan Tuhan. Berikutnya saudara, oke, next. Nah, berikutnya gini saudaraku. Dalam pasal yang ke-4 ayat 13 sampai 17, kita poin penting mengapa kita harus tunduk pada rencana Tuhan. Mengapa kita harus tunduk pada rencana master guru kita. Kenapa? Karena ada 3 alasan. Yang pertama saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, boleh digedein dulu karena ini saya juga kecil. Saya minta tolong, nanti diturunin satu-satu. Satu, karena keangkuhan rencana manusia itu ada dicatat di ayat 13 sampai 16. Yakobus memulai menggambarkan sekelompok orang yang sangat percaya diri dengan rencana mereka. Jadi ternyata gitu. Saya rasa ini teguran Yakobus juga mungkin teguran kepada kita juga. Kadang-kala kita juga itu percaya diri sekali. Wah, gue udah plan A ini pasti sukses. Gue udah planning nih pasti berhasil. Gue udah planning nih pasti goal. Gue udah planning pasti menang. Tapi ternyata meleset. Peristiwa COVID kemarin itu benar-benar semua rencana itu kacau balau. Ya kan? Gereja yang luar biasa. Ya kan? Semuanya itu dijungkir balikan semua bahwa rencana manusia itu tidak sempurna. Dan Bapak mungkin lihat keadaan ekonomi dunia. Ya kan?
Kita udah planning baik-baik. Tiba-tiba sekarang kita kena giliran kan? PLN mati apa? Giliran toh. Hari ini mati di rumah ini, besok mati di rumah sana. Ya kan? Kita pikirkan kerjaan kita, oh besok mau selesaikan begini. PLN mati kita mau bikin apa? Itu baru berapa jam doang loh. Satu saat kalau PLN mati semua, gimana? Ini gak bisa pakai khotbah toh. Ya kan? Kita mobil sekarang kita disuruh pakai mobil listrik semua. Begitu kita semua udah pakai mobil listrik, tiba-tiba listrik mati. Di tol lagi, semua numpuk di situ. Ya kan? Maka kan Pangrekun ya, siapa? Dia bilang nanti kita semua digiring ke situ kata dia. Nanti kita semua menggunakan listrik apa semua, nanti semua udah pakai semua, tiba-tiba dia stopin. Nah, sama. Iran sama Irak yang Iran sama Amerika yang mereka berantem di Selat Hormuz sana, kita di sini teriak. Teriak kenapa? Tiba-tiba MBG. Tiba-tiba Pertamax jadi dia naiknya tiba-tiba tengah malam, dia nggak ada pengumuman apa-apa, tiba-tiba sudah naik. Nah kan kayak gitu, kan kita nggak tahu, ya kan? Tenang, masyarakat kan nggak pakai dolar kan? Ya, tapi kita nggak pakai dolar, tapi segala sesuatu beli pakai duit. Lah kalau dolarnya naik terus, nggak. Donald Trump tenang, Donald Trump. Oke. Yang pertama adalah 13, mengapa keangkuhan manusia itu? Karena gini saudara, mengabaikan kedaulatan Tuhan atas waktu. Kadang-kadang gini saudara, mereka menentukan sendiri kapan, hari ini atau besok. Lalu mereka akan bergerak, mereka akan merasa menguasai kalender hidup mereka. Padahal waktu adalah milik Tuhan. Kita merasa bahwa kita yang punya ini waktu. Waktu ini gue yang punya, bukan Tuhan yang punya. Amin. Jadi saya bisa bergerak, saya bisa melakukan ini dan itu, saya bisa berbuat ini dan itu, saya bisa berjalan ke sana kemari. Itu kita merasa kita punya waktu. Padahal saudara, kalau kita tidak ada Tuhan dalam hidupan kita, kalau bukan Tuhan yang mengizinkan itu, kita bisa tidak kita bergerak. Amin. Sentil sedikit saja saudara, kita di ICU saudara, nguap-nguap doang saudara. Amin. Yang kedua di sini kata mengabaikan kedaulatan Tuhan atas tempat dan masa depan. Kadang-kadang kita berpikir bahwa saya sudah punya tempat dan saya pasti punya masa depan. Ada Yesus pernah kasih perumpamaan tentang seorang kaya yang menimbun harta bendanya dengan luar biasa. Lalu dia berpikir bahwa dengan harta benda yang ada dia akan aman, tentram dan menjaga dia sedemikian rupa. Lalu dia bilang begini, hai jiwaku, bertenanglah, bergembiralah, berbahagialah, karena terdapat banyak harta benda numpuk, tabunganmu banyak. Lalu Tuhan bilang begini, kalau hari ini Tuhan ambil itu semua, ambil nyawamu, nggak ambil hartamu, nyawamu diambil, nyawamu di stop, kira-kira hartamu masih menjaminkan hidupmu? Kira-kira hartamu bisa menyelamatkan kamu? Saya selalu kasih perumpamaan, ada satu pengusaha, teman pengusaha, pernah kesaksian di wadah yang saya, Pak Apin pernah kita dengan Pak Apin di wadah Full Gospel. Ini flyover sini, ini flyover. Ada truk tanah, yang molen itu mogok di atas itu. Bukan di atas, di tol yang di situ, tol yang di sini kan ada tol, mogok di situ. Anaknya baru dibeliin mobil sport Ferrari kalau nggak salah dibilang. Jadi anak orang mampu lah. Jadi pergi, lalu tol mungkin dari sana, jadi dia lari kencang banget. Nggak taunya saudara, tiba-tiba itu ternyata ada molen mogok di situ. Akhirnya tabrak itu molen, mogok, mati, resek. Padahal Ferrari berapa puluh miliar. Resek. Lalu dia bilang begini, Tuhan, kalau boleh, semua harta saya diambil, asal nyawa anak saya jangan diambil. Jadi kadang kita jangan pikir bahwa,
Oh, saya hidup itu, nafas kita itu punya nilai yang luar biasa. Amin. Orang yang merasa bahwa nafas hidup itu nilainya luar biasa ketika berada dalam keadaan seperti itu. Baru kita menyadari bahwa nyawa ini lebih berharga daripada Ferrari itu. Ada satu ibu-ibu, bapak-bapak apa ibu-ibu deh. Dia tabrakan, jatuh. Suami istri tabrakan jatuh. Yang pertama kali ditolongin bukan istrinya, tapi motornya. Ya, motor gue lecet gak ya? Bininya udah terbentar sudah. Bininya udah sakit-sakitan. Aduh. Diperiksa motornya, motor gue apa-apa ya? Bininya dari jauh bininya bilang, Pak, aku di sini loh. Aku di sini, aku sakit loh. Kenapa kau abaikan aku loh? Itu motor kan bisa dibenarin. Aku bagaimana ini? Nah kayak gitu kan kadang-kadang. Ya kan? Karena kita kadang merasa sayang kepada ini benda, barang ini daripada orang. Tapi kalau kita perhatikan seperti contoh saya kepada teman saya. Ketika anak ditabrak itu, dia bilang apa? Kalau boleh, semua harta benda saya diambil. Asal nyawa anak saya hidup. Koma di IC, doa luar biasa, tapi tidak ketolong. Sudah. Amin. Itulah saudara, kalau kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan kita melibatkan Tuhan bahwa Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kita. Setiap kali saya bangun, yang pertama kali saya bersyukur adalah, Tuhan terima kasih saya bisa bernafas. Ini apa ya? Jantung ini dia kayak apa ya? Kalau Bapak Ibu pernah perhatikan kayak genset gitu ya. Dipompa gitu kan. Taras. Dia koslet sedikit aja saudara. Koslet sedikit aja. Kita ngap-ngapan loh saudara. Kita ngap-ngapan. Amin. Yang ketiga, merupakan bentuk megah diri yang salah. Jadi kalau kita tidak melibatkan Tuhan, kita berkata bahwa saya akan pergi ke kota ini, saya akan berdagang, saya akan bergerak, saya berbuat ini dan itu. Itu adalah bentuk kita sombong di hadapan Tuhan. Kita merasa bahwa saya bisa, tanpa Tuhan pun saya bisa. Saya pernah nonton, ada satu orang bilang gini, dia bilang begini, kapal ya, Titanic kalau nggak salah. Dia bilang begini, kapal ini, Titanic ini kata dia. Tuhan pun tidak bisa merusaknya. Kalau nggak salah ada statement seperti itu. Tapi tiba-tiba kapal tabrak, es itu sedikit saja. Kapal itu hancur. Kadang-kadang kita manusia kayak gitu kan, merasa bahwa kita lebih hebat dari Tuhan. Kita merasa gue lebih kuat, gue lebih sanggup, gue bisa lebih segala. Gue nggak butuh Tuhan, gue nggak butuh didoakan. Pernah sudah, ada satu teman juga gitu sudah. Dia bilang gini, gue gak butuh Tuhan. Tuhan butuh saya. Karena dia merasa di duitnya banyak. Gue gak butuh Tuhan. Tuhan butuh saya. Dia menceritakan kalau dia itu kalau pergi ke gereja, pasti dia naik Mercy, dia naik mobil mewah. Jadi dia pergi ke gereja, biasanya pengurus-pengurus gereja itu pasti lihat dia. Maka kan dia asumsi begini, gue gak butuh Tuhan. Tuhan butuh saya. Orang-orang gereja itu pasti apa? Salamin dia. Iya dong. Jadi dia merasa seperti itu. Gue gak butuh Tuhan. Waktu sebelumnya saya baru tanyain dia cerita seperti itu. Dia merasa seperti itu. Gue gak butuh Tuhan. Tuhan butuh saya. Itu kita merasa bahwa kita sombong, kita udah mengabaikan kedaulatan Tuhan. Amin. Tuhan itu berdaulat atas kehidupan kita. Tangan kita ini saja Bapak Ibu bergerak sini gini nih. Di kompleks saya itu ada bapak-bapak jalan pagi-pagi kan di jalan. Saya bilang kenapa ya? Dia jalan sudah, dia jalan tapi tangannya begini. Oh, apa dia latihan remas-remas atau gimana? Kenapa? Ini sukaku saudara. Karena kita kan masa hidup kita Alkitab cuma sampai 80. Selebihnya kesusahan. Ya kan?
Kalau masih muda bau minyak wangi. Kalau sudah umur kayak kita udah minyak apa ini saudara? Minyak telon. Ya kan? Udah kalau masih muda nih, wah wangi dia. Ya kan? Tapi kalau udah 50 ke atas kita udah bau minyak wangi semua saudara. Minyak apa? Minyak telon semua saudara. Apa minyak, apa namanya? Balsem. Kalau masih muda kan cium parfum bau, iya bau. Tapi sekarang coba kalau kita udah tua-tua kayak gini, kalau 60, pasti lewat nih, udah nggak bau parfum lagi saudara, bau balsem saudara. Mulutnya udah bau apa lagi saudara? Bau tolak angin semua itu. Kenapa? Karena ini lemah saudara. Emang gini kita keadaan manusia. Gak ada yang bisa kita banggakan. Mau kita sombongan dengan hidup ini apa saudara? Gak ada saudara. Coba kita berpikir sebenarnya. Apakah kita pernah menghasilkan sesuatu dari tubuh kita? Enggak ada saudara. Semuanya pemberian dari Tuhan. Yang kedua. Oke, yang kedua saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, pentingnya kita harus menyesuaikan diri dengan ini sang guru kita. Kenapa? Karena yang kedua, coba dibesarkan. Karena keterbatasan hidup manusia, kita ini terbatas. Ayat yang ke-14, mengapa sangat keliru jika manusia begitu sombong dengan rencananya. Yakobus memberikan alasan yang menampar realitas kita di ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa-apa akan terjadi hari esok. Nggak tahu apa-apa. Ada yang sini bisa tahu. Ada orang mungkin bisa prediksi. Saya ini lagi musim bola toh. Ya. Tadi begadang kita ini. Jam 2, jam 3 kita begadang. Hidup Argentina. Saya tanya teman saya, nanti bulan Juli dia khotbah. Apa dukungnya? Panzer, Jerman. Oh. Terus istri bilang, ngana berdua mau bataruhan kah? Oh nyanda, pendeta masa-masa pertaruhan bola. Ya kan? Prediksi saudara. Banyak orang berprediksikannya. Bahkan mungkin saya sedikit singgung. Bahkan saudara, ada satu video sebelum pertandingan antar Argentina dengan Al itulah. Mulai sekelompok orang berdoa supaya Argentina dikutuki karena bangsa kafir katanya. Doa supaya mereka kalah, bayangin enggak? Karena mereka bangsa kafir jadi Allah laknat mereka. Tiba-tiba Messi gol 3. Tiba-tiba Messi kasih gol 3. Mereka langsung bilang, tuh dibayar lunas sama Tuhan. Gak ada yang bisa saudara. Kita gak bisa tahu besok mau terjadi apa, tidak bisa. Sedang kamu tidak tahu apa akan terjadi esok. Besok tidak ada yang tahu. Banyak prediksi bahwa Piala Dunia nanti yang masuk ke final adalah penjajah kita dan Prancis. Menurut prediksinya kayak gitu. Ditanya kepada analisnya. Karena dia sudah pernah meramal bahwa tahun kemarin Piala Dunia 4 tahun sebelumnya yang masuk ke yang juara adalah Argentina dan berhasil. Sebelumnya yang juara adalah Prancis dan berhasil sebelum-sebelumnya. Dan dia prediksi tahun ini Piala Dunianya adalah penjajah. Siapa? Orange. Bukan The Jack. Bukan, tapi Belanda katanya. Tapi saudara, saya mau kasih tahu, itu hanya prediksi mereka. Meraba-raba. Tapi apakah benar? Enggak juga. Makanya kok saudara jangan-jangan kadang itu bisnis untuk meraba-raba tahun masa depan itu paling laku. Apa? Baca garis tangan. Ya dong? Semua garis tangan kita kan tulisnya sini kan M kan? Semua kan di kiri kan tulisnya M. Ya kan? Mati, manusia mati, ya kan? Satu saat manusia juga mati kan? M. Enggak ada yang garis tangan. Lalu tanjakan, coba kamu ramal.
Saya melihat, kamu nanti rumah tangga kamu nanti akan cerai, gitu kan. Kamu nanti akan susah karir kamu kalau kamu bisnis di gini-gini. Laku nggak? Laku, saudara. Ya kan? Akhir tahun coba tanggal 31 Desember gitu. Itu laku bisnis kayak gitu. Laku. Pergi menanyakan tentang masa depannya. Amin. Tapi kita ingat, kita punya Tuhan yang menang atas maut. Dia tahu tentang masa depan. Dia ada di sana. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, dia pegang hari esok. Yang berikut, next. Oke, 3 alasannya dah. Tetap di situ dulu. Tetap di situ dulu. Waktu saya masih 10 menit. Ketidaktahuan manusia akan hari esok, ayat 14. Yang kedua adalah kefanaan hidup manusia. Yakobus bertanya, apakah arti hidupmu? Dan menjawabnya dengan metafora yang tajam. Sama seperti uap. Hidup kita ini sama seperti uap. Nih misalnya anak kecil, ini kita ngomong lang-lang nih ya. Ini ngomongin. Saya tadi malam ketemu sama teman dulu. Seumuran si anak saya Erik. Sekarang dibilang, saya udah punya cucu. Dulu kan bocah-bocah kayak anak saya ini Erik ini kita lihat nih. Sekarang mereka udah punya keluarga. Berarti kita tambah tua. Iya kan? Gue merasa, waduh, gue tambah tua dong. Ya kan? Kita nggak seperti uap, saudara. Tidak ada rasa apa-apa. Teman saya cuma 65 sebentar juga udah pergi. Tinggal istrinya sama kedua anaknya. Ada cucu juga. Saya ketemu dengan itu, saya tanya, Om Oce di mana? Om Oce udah nggak ada juga. Seperti uap. Kayaknya kemarin baru kita ketemu, tapi udah nggak ada. Ya kan? Saya juga nggak berasa tuh, nggak berasa, saudara. Saya sudah 25 tahun menikah, nggak rasa, saudara. Nggak kayak tidur bangun. Oh iya, aku udah 25 tahun ya. Seperti uap, saudara. Gak ada rasanya. Yang ketiga adalah singkatnya waktu manusia. Sebentar, saudara. Sebentar saja. Waktu kita singkat. Waktu ini kita singkat. Jangan kita bilang begini, panjang umurnya. Enggak, saudara. Umurnya berkurang, saudara. Tambah umur bukan tambah panjang itu, saudara. Karena dia ada limitnya di 80. Mama saya sudah 80 lebih. Saya bilang, sudah bonus itu mama. Tiap hari saya doain, saya telepon berapa minggu sekali, telepon saya doain berapa hari lagi mama. Tapi yang penting bikin dia senang, saudara. Saya nggak pernah bikin dia kita suka dulu dari dulu kan bercanda kita timur itu sama orang tua itu kita ajak bercanda. Jadi dia senang, hatinya senang. Supaya apa? Dia nggak mikirin. Kadang kan dia udah tua gitu, dia mikirnya gitu, saudara. Orang kalau udah tua mikirin gitu. Aduh. Kenapa saya ya? Nanti saya kalau nggak ada bagaimana? Pikirannya kayak situ semua. Maka kan saya buat dia supaya dia tidak pikirin itu. Jadi dia awet awet muda. Dia masih senyum terus, dia bahagia terus. Nah itu bikin orang tuh kayak gitu, sudah bikin dia bahagia terus. Amin, adik-adik. Bikin papa mamamu senyum-senyum terus, saudara. Karena hati yang gembira adalah obat. Jangan bikin papamu murung melulu, saudara. Gak lama itu papa lu murung-murung melulu nih. Dari lu kecil sampai lu gede nih, papa lu murung melulu. Cepat papa lu pergi. Bikin papamu, mamamu senyum. Amin. Amin, adik-adik. Amin. Buang itu game-game sudah. Uninstall itu semua sudah. Amin. Bikin mama lu senang sedikit lah. Oke, berikut. Yang ketiga. Yang ketiga adalah, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, adalah ketaatan pada rencana Sang Guru. Nih, sebagai orang beriman apa solusinya? Yakobus memberikan jalan keluar yang indah dari ayat 15. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Jika Tuhan menghendakinya, itu kalimatnya kalau kita di teman-teman kita di seberang sana bilang, insya Allah. Apa? Teman-teman kita ya di sana, insya
Kalau kita sini bilang, kalau Tuhan menghendakinya, kita berbuat A, B, dan C. Kenapa? Karena gini saudara, pengakuan bahwa hidup adalah anugerah Tuhan. Kalau kita bisa hidup itu adalah anugerah Tuhan. Yang kedua adalah penyelarasan tindakan dengan kehendak Tuhan. Selaraskan kemauan kita dan kehendak Tuhan. Jangan maksa saudara. Seringkali kita terjadi masalah dalam kehidupan kita karena kita maksa kehendak kita kepada Tuhan. Pokoknya saya begini Tuhan, kalau nggak digenapi nih, lu bukan Tuhan loh. Ada orang bilang gitu loh saudara. Ada saudara. Dia maksa banget, maksa.com. Tuhan, pokoknya gue mau supaya Tuhan berkati saya. Kalau Tuhan tidak berkati saya, Tuhan bukan Tuhan. Ya, lu yang ngatur Tuhan, lu yang sebagai ciptaan, kok lu yang ngatur Tuhan. Ya kan? Pokoknya saya mau nikah dengan ini Tuhan. Kalau saya tidak mau menikah, Tuhan tidak jodohkan saya dan dia. Jauhkan yang dekat dengan dia. Dan dia tetap menjadi jodoh saya. Itu namanya apa? Maksa.com. Ya kan? Itu jodoh saya Tuhan. Teman saya. Dulu saya ajarin dia kayak gitu. Lu kalau udah umur begini, cowok ini ya. Kalau ngomong, saya tidak ngomong cewek, yang cowok ya. Cowok kalau udah berumur ngomong bilang gini, I love you, mulut berat saudara. Saya udah analisa itu saudara. Misalnya dia udah umur 40-50 ya. Dia belum punya pasangan hidup. Ini ternyata ada saudara. Ada satu, saya broadcast gitu saudara. Apapun yang engkau minta dan doakan, percayalah engkau sudah menerimanya. Boro-boro pakai, kata dia. Saya ajak dia ke gereja ini. Boro-boro pakai. Nah, saya udah umur begini, udah doa minta jodoh satu aja, nggak dapat. Halo Pak, satu aja, nggak dapat pakai. Bagaimana ini pakai? Oh lu lagi butuh jodoh, ngomong dong. Jadi gue bukan, kita juga berusaha toh, kita sudah berusaha, ya kan? Kita sudah doakan, kita udah berusaha. Tapi kalau nggak dapat juga, rumus terakhir apa? Ngaca Jo. Ya kan? Kita sudah doakan supaya kamu dapat jodoh, kita udah upayakan supaya kamu dijodohkan dengan orang lain, tapi kalau nggak dapat juga, ya ngaca kan? Siapa tahu kamu ada yang salah di dalam diri kamu. Nah, dia malu. Nah ini saya lagi pikir gini, ini mesti ketemu sama saya harus ajarin dia. Karena saya punya teman kayak gitu saudara. Udah 45 tahun belum dapat jodoh. Tiap kali ini cewek sudah ngomong, Pak Kem, saya suka sama dia. Karena saya jodohin kan, saya suka sama dia. Mau bicara, ini anak jelek, hitam mata merah. Sudah hitam mata merah saudara. Jadi kan mata merah kan mata mabok. Sudah hitam, sudah jelek mata merah kan. Nah ini kan orang pikir orang mabok dari mana, dia keluar dari mana kan. Nah tiba-tiba ada cewek cakep saudara, Chinese lagi, ngomong sama saya, Pak Kem saya suka sama dia. Jadi bagus dong, ini jomblo, ini suka ini ceweknya. Tapi cewek kan gak mungkin langsung ngomong gini kan, by phone, telepon. Saya bilang, nama cowoknya. Saya bilang, oke, Pak Kem aku mau dia ngomong sendiri gitu kan. Akhirnya saya sambungin teleponnya. Saya udah ajarin nih, cowok juga saya ajarin, lu langsung ngomong ya, saya bilang. Pokoknya ini, saya udah ngomong ini, oke, lu tenang ya, gue ajarin dia di sini, nanti gue suruh dia ngomong. Jadi gue suruh cowoknya, lu nanti ngomong begini ya ke ceweknya ya, ngomong bilang begini, I love you, aku suka kamu gitu ya. Oke, baiklah, gue kasih nomor teleponnya, ngomong. Ada saksi di Erik ngomong begini, tiba-tiba cowok begini, kamu angkatan berapa? Kamu tinggal di mana? Kamu keluarga di mana? Ngomong ngalur ngidul gitu kan. Habis itu saya sambung ke tukang pakem. Saya udah bilang dia nggak bisa ngomong saudara. Dia nggak bisa ngomong I love you. Nah itulah saudara. Kalau udah 40 tahun dia susah. Maka ini saya mau ketemu yang satu ini lagi. Gue mau ajarin. Pokok kalau udah ketemu cewek nih gue bilang namanya. Lu langsung to the point. Lu nggak usah pikir-pikir malu-malu atau enggak. Lu jangan usah pikir dia tolak apa tidak. Karena itu rumus saya. Ketemu pertama kali dengan dia kan saya langsung bilang begitu. Saya suka sama kamu. Dia yang bingung tuh. Giliran dia yang bingung gue yang pergi. Terserah lu yang mikir, lu yang pusing. Tapi saya sudah selesai tuh. Saya punya perasaan sudah saya ungkapkan tuh. Jadi saya sudah plong tuh.
Jadi saya sudah plong, saya sudah selesai, terserah. Setelah habis itu lu pikirin atau enggak, kita kan yang penting sudah sampaikan apa yang menjadi perasaan kita. Amin. Saya mau ajarin ini. Yang kedua, kegagalan melakukan kehendak Tuhan adalah dosa. Kalau kita tidak selaraskan kehendak kita dengan Tuhan, itu dosa. Kamu tahu bahwa itu baik, tapi kamu tidak lakukan, itu dosa. Maka kalau kita baca tadi ayat 17, Yakobus menuntut yang prinsip universal, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, itu dosa. Kita tahu ini saudara, bahwa rencana kita ini kita tidak serahkan kepada Tuhan. Kita tahu ini saudara, bahwa apapun pergumulan kita tidak bawa kepada Tuhan, kita coba usaha dengan kekuatan kita dan sebagainya. Harus bawa itu di hadapan Tuhan. Sesuaikan dengan Tuhan, sesuaikan dengan rencana Tuhan. Karena kalau tidak sesuaikan dengan rencana Tuhan, Alkitab bilang, itu dosa. Dan dosa itu menghambat berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Dosa itu membuat Tuhan tidak menjawab doa kita. Dosa itu yang menjadi penyebab tangan Tuhan tidak datang untuk menolong kita dan lain sebagainya. Dosa. Dan salah satu dosanya adalah kalau kita tidak selaraskan rencana kita dengan rencana Tuhan. Amin. Dia adalah guru kita. Sesuaikan rencana kita, sesuaikan planning kita, sesuaikan dengan apa menjadi harapan-harapan kita, serahkan kepada Tuhan. Jangan andalkan kekuatan kita, kemampuan kita, bisanya kita. Oh, saya ini ahli di bidang A, B, dan C. Mungkin ada Bu pengacara kita di sini kan. Bu Amel ya, Bu Kamelia. Bu pengacara kita di sini. Nah, ahli di dalam bidang hukum, tapi dia tetap serahkan kepada Tuhan. Amin. Saya perhatikan teman-teman kita di sidang itu ya. Gue bilang, gue kalau jadi pengacara mumet juga ya, karena gue mesti baca undang-undang, undang-undang A, B, dan C, ya kan? Gue harus hadapi jaksa yang ngeyel. Gue harus bela gue punya klien ini juga punya masalahnya. Gue bilang, aduh ini kalau kita jadi kayak gini, tapi gue bingung, Hotman Paris kok enak-enak aja itu orangnya. Gue lihat begini-gini aja dia kan. Karena memang bersaudara, kalau kita selaraskan rencana kita, kemauan kita, kehendak kita, pergumulan kita dengan rencana Tuhan, maka Tuhan memberikan kita kedamaian, damai sejahtera. Mungkin kita nggak tahu bagaimana jalan keluarnya. Alkitab bilang, pada waktu itu dia memberikan kamu jalan keluar. Amin. Ada kala-kalanya kita dipojokkan, terpojok di sana, di sudut sana. Dari kiri kanan menghakimi kita, mengatai kita, menuduh kita. Di pojok, kayak kita udah di pojok banget. Pada waktu itu Tuhan bilang, aku memberikan jalan keluar. Seperti bangsa Israel. Sudah ada di depan mereka saudara. Mau maju ini laut. Mau mundur. Bangsa Mesir pegang panah ini mau mati. Mau ke kiri ini saudara, mau daki ini gunung. Mau ke kanan lagi, mau terbang ke atas. Helikopter zaman itu belum ada. Donald Trump belum kirim pasukan khusus datang angkut. Enggak saudara, kemana saudara? Berteriak kepada Tuhan. Amin. Pada waktu itulah justru Tuhan ulurkan tanganmu, Musa, dan belah laut. Banyak hal yang mungkin kayak gitu saudara. Kayak kita dipojokkan orang. Disudutkan orang. Kita kayak sendiri di sana. Seperti kasusnya CEO. Pada tahu kasus CEO enggak? Nah itu berarti up to date. Seperti kasusnya CEO. Saya melihat juga pojokin semua mereka, mojokin dia. Saya percaya saudara, satu saat Tuhan pasti buka jalan. Saya punya teman yang pernah saya bawa kesaksian di sini dan pernah sharing di sini. Dia bilang begini, kalau kita sudah sampai di bawah nih, sudah mentok di ini lantai, sudah mentok nih, mau ke bawah lagi udah nggak ada lagi nih, sudah mentok di sini, tinggal tunggu waktu. Dia akan naik lagi. Dan dia buktikan itu. Dia pernah sudah sampai di mentok.
Sudah nggak ada yang bisa tolongin dia. Semua bisnis dia juga udah ambruk semua. Utang juga udah numpuk semua. Dia udah nggak tahu lagi bagaimana lagi. Dia datang kepada Tuhan. Dia cari Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia mohon Tuhan tahu bagaimana. Alkitab bilang, pada waktu itulah aku memberikan jalan ke. Benar, waktu dia di bawah banget. Semua orang meninggalkan dia. Semua orang melupakan dia. Nggak ada yang dekat sama dia. Kenapa? Takut dekat sama minjam duit. Takut dekat sama dia nanti dipinjamin. Jadi dia juga kurang percaya diri kalau dia pergi ketemu orang. Dia rasa kurang percaya diri. Kenapa? Kalau gue ke teman-teman nih, orang-orang yang dulu baik sama saya, dikiranya saya datang saya minta duit atau minta tolong. Dia malu, dia kurung diri. Tapi dalam kurung dirinya dia cari Tuhan. Dia berdoa, Tuhan memberikan jalan keluar. Hari ini dia menjadi seorang pengusaha yang luar biasa. Dan dia berhasil. Itulah Tuhan. Kalau kita serahkan rencana kita kepada Tuhan, Tuhan pulihkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati, kita satu hati, kita berdoa. Bapa kami dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu di siang hari ini. Biarlah kami boleh melaraskan rencana kami dengan kehendak-Mu. Biarlah Tuhan selalu campur tangan dalam setiap pergumulan kami. Apapun yang menjadi masalah kami. Baik kami yang ada di ruangan ini maupun kami yang ada di online. Tuhan tolong kami Bapak. Setiap pergumulan kami, setiap kami punya rencana, setiap kami punya impian Tuhan. Tapi kami tetap bawa itu ke dalam tangan Tuhan. Kami serahkan, kami tahu. Kami sebagai manusia terbatas. Seringkali kami mungkin merasa sombong, kami merasa mampu, kami merasa kuat. Tuhan ampuni kami. Tuhan ampuni kami. Dan Tuhan pulihkan kami Tuhan. Kami serahkan setiap pergumulan kami, serahkan setiap rencana kami. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas kehidupan kami. Nama-Mu dimuliakan dalam kehidupan kami. Berkati kebenaran firman-Mu ini Bapak. Biarlah firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.